di tengah-tengah masyarakat, apalagi anak muda sekarang, ada istilah andilau, Ustaz, antara dilema dan galau. Dan kalau sampai dalil ini kepada mereka, mereka kan mengatakan, apa salahnya? Kan musik membuat kita fine, membuat kita senang di saat andilau itu menerpa gitu. Tanggapan Islam sendiri gimana, Ustaz? Dan menambahkan ide biasanya. Lagi berkarya pakai musik. Sekarang sebelum saya menanggapi pertanyaan ini, dan saya akan menanggapi pertanyaan Kang Reda dulu. Sebagian orang menganggap itu sebuah karya cipta yang perlu diapresiasi. Nah, ini trik iblis yang paling jitu. Ya, trik iblis paling jitu itu adalah apa? Membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Sehingga musik yang aturan diharamkan dalam Islam tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ulama imam yang empat bersepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya musik nyanyian haram. Ayo, mau bermadzhab mana? Kalau sudah imam yang empat mengharamkan, ya. Nah, akan tetapi kemudian dijadikanlah sebagai akhirnya ajang-ajang pencarian bakat, ajang-ajang. Ini loh sesuatu yang perlu diapresiasi. Itu namanya pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat, sehingga musik menjadi lumrah. Bahkan no life, no music. No music, no life. Tidak ada musik berarti tidak hidup. Ya. Music is my way life, kata mereka. Musik adalah jalan hidup saya. Siapa bilang saya hidup tanpa musik? Hidup saya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disebutkan oleh Kang Reda tadi, bahwasanya orang kadang-kadang dianggap sebagai itu sebuah bakat, sesuatu yang harus diapresiasi, sesuatu yang harus dibanggakan, diliput media dan segala macam. Tidak. Itu sesuatu yang haram, yang dibisikkan oleh syaitan bahwasanya itu adalah benar adanya. Nah, adapun kasus Endilau ini, saya kenal Endilau sebelum mengenal sunnah ya. Ternyata ada apa namanya? Apa tadi? Antara dilema dan galau. Antara dilema dan galau. Kan boleh kita mencari untuk sesuatu yang menenangkan hati, apalagi kalau seandainya kita lagi galau, kalau seandainya kita lagi tidak nyaman hati, boleh kan untuk menenangkan hati sebentar saja. Para ikhwah sekalian, wallahi Islam sudah mempunyai solusinya. Dan ingat, seperti yang saya katakan tadi, kita itu punya dua musibah, punya dua problem. Yang pertama yaitu tidak sabar, yang kedua tidak yakin. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada hal yang bisa, sangat-sangat bisa, dan Allah tidak pernah mungkir janjinya. Dan itu lari kepada poin yang pertama tadi, bahwasanya kita ini budak Allah yang kata Allah A, kita percaya. Karena salah satu karakteristik keislaman seorang muslim adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Allah, apapun itu. Saya kajian di Masjid Al-Azhar pada waktu itu. 2 malam yang lalu kalau tidak salah. Seorang dokter tanya kepada saya, Ustadz, benar nggak Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang dikandung oleh ibu setelah 120 hari? Setelah berapa bulan? 4 bulan. Saya bilang benar, hadisnya sahih. Riwayat Abdullah bin Abbas dari Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Saya meneliti Ustaz, itu sekitar 2 minggu, sekitar sekian, maksudnya 2 bulan sudah berdetak jantung tersebut. Pak, saya katakan begini, konsep berpikirnya Pak, ketika mendapati seperti ini, Anda seorang muslim, maka jangan pernah dahulukan kecuali hadis Rasul. Maka yang Anda teliti, yang Anda lihat, itulah yang kurang. Hadis Rasul dan ayat Al-Quran tidak akan pernah salah. Itu konsep berpikir seorang muslim seperti itu. Nah, begitu pula ketika kita mendengar tadi kasus Andilau ini, antara dilema dan galau, kemudian dia ingin menenangkan hati dengan musiknya, maka perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Islam itu sempurna Pak. Dengan
dengan makna kesempurnaan yang hakiki. Bukan hanya sempurna, kata sempurna, bukan, tapi maknanya memang sempurna. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan keimanan. Dan memang permasalahan kebanyakan manusia adalah tenang hati. Meskipun melimpah ruah, kekayaannya, rumah mega, kemudian mobil mewah, tetapi kalau tidak tenang hati tidak akan bisa diambil manfaatnya. Makanya tidak heran kita mendengar orang mencari ketenangan ke puncak gunung paling tinggi, mencari ketenangan ke ujung lautan, betul? Ke dalam hutan nyari tenang, jadi Tarzan sana. Ya, tidak heran orang mencari ketenangan dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Seperti yang saya ucapkan tadi, silahkan ditanya. Ya. Pasti dengan izin Allah benar jawabannya. Bahwasanya kawan-kawan yang meninggalkan musik itu, setelah mereka meninggalkan musik, ketika mereka ganti dengan zikir kepada Allah, dan seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan ketenangan yang lebih, jauh lebih dibandingkan hanya sekedar mendengar musik.